Kita lihat video ini teman-teman. Sini ada mobil Innova ya. Innova ini sepertinya sangat kencang. Kita perhatikan. Nah, dia menabrak kendaraan yang parkir di pinggir jalan ya teman-teman. Karena berlawanan ada kendaraan yang melalui sehingga badan jalan itu sangat sempit. Nah, untuk teman-teman yang parkir di pinggir jalan, harap mempertimbangkan kendaraan lain. Dan ini sepertinya Innova ini, nah ini pengendaranya turun dengan santai ini teman-teman. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, ini dia memasukkan benda ke dalam sakunya. Nah, setelah dia turun, dia memasukkan benda ke dalam sakunya itu dan turun dengan santainya ya teman-teman. Padahal mobilnya udah terguling itu. Coba komen teman-teman apa yang terjadi. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Ini ada mobil silver dan mobil truk kuning ya. Mobil silver ini dia mundur. Apakah salah masuk gitu atau lambat tancap gasnya teman-teman. Nah, ini mengenai truk kuning. Sepertinya nih lampunya ini pecah nih lampu truk kuning ini, sehingga mobil truk ini mengejar. Nah, untuk teman-teman selalu jaga jarak apalagi di tanjakan ini. Kondisi kendaraan di depan kita belum tahu sanggup atau tidak dia menanjak. Nah, sehingga kita harus mengatur posisi kendaraan ini. Semoga kita lihat video ini teman-teman. Nah, di sini ada mobil sedan ya teman-teman, warna hitam. Itu racing drive di tikungan. Tikungan baru siap hujan nih teman-teman. Nah, ini masih basah ini. Nah, coba tebak teman-teman, ini mobil apa ini? Mobil apa ngedrive ini? Warna hitam ini. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Ini mobil truk ini teman-teman, dia menabrak buntut dari mobil truk juga. Nah, ini sepertinya ada beriringan ya, berlawanan arah, sehingga mobil truk kuning ini menabrak buntut dari mobil truk di depannya. Apakah mobil truk ini kaget atau hilang kendali teman-teman? Nah, untuk teman-teman selalu berhati-hati, jaga jarak dimanapun berada, karena kita tidak tahu di depannya apakah mengarah mendadak ataupun tidak. Selalu berhati-hati di jalan. Semoga bermanfaat. Kita perhatikan video ini teman-teman. Ini ada mobil bus dengan truk ya, truk bawa pasir ini ya teman-teman. Nah, bus ini dihalangi sama truk pasir. Mungkin sebelum videonya kita tidak tahu nih apa yang terjadi sebenarnya. Kita hanya melihat dari video. Nah, sopir bus ini merasa kesal dan emosi karena tidak dikasih jalan sama truk muatan berat ini. Selalu berhati-hati di jalan teman-teman. Memang kesabaran di jalan lintas ini sangat diuji ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita perhatikan video ini teman-teman. Ini ada bus ya, bus pariwisata beriringan. Sepertinya banyak ini teman-teman, warna hijau. Nah, ini jaraknya cukup jauh juga ini teman-teman, jaga jarak juga. Tapi kita tidak tahu nih kecepatannya.
beriringan, dekat-dekatan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata ada pengendara mobil hitam ya, ingin mendahului, sehingga bus di depannya ini rem mendadak teman-teman, dan sampailah yang di belakang pun menabrak buntut dari ekor bus itu sendiri. Nah, kalau seperti ini rugi sendiri ya teman-teman. Kita perhatikan, walaupun kita sudah jaga jarak, yang namanya berkendara tetap hati-hati teman-teman. Oke, semoga, mari kita lihat video ini teman-teman. Nah, ini ada truk kontainer ya, sama bus warna coklat. Nah, ini mendahului dua kendaraan ini, truk dari kontainer, sampai pemotor ini berhenti pinggir jalan teman-teman. Nah, ini ada yang mengejar, ini ada kendaraan yang mengejar. Karena dia habis dibikin jalannya teman-teman, saking besarnya ya, sampai pengendara motor pun turun jalan demi menyelamatkan nyawanya. Nah, untuk teman-teman selalu berhati-hati berkendara. Semoga semuanya baik-baik saja. Kita lihat video ini teman-teman. Indukan tawon kasih makan anaknya yang masih berbentuk larva. Nah, seperti ini nih teman-teman, anaknya tawon nih teman-teman. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Nah, ini setelah pengaspalan ada alat untuk memotong pinggir aspal ini teman-teman supaya rata. Nah, inilah alatnya. Cukup tebal ya teman-teman aspal yang dipasang, sampai rata dan dikasih batas sehingga biar rapi nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, nah beginilah model proses pemotongan aspal di pinggirnya agar rapi. Semoga bermanfaat. Halo teman-teman, mari kita perhatikan video ini, dimana ada alat untuk cara merapikan jalan raya. Nah, ini sangat rapi ya teman-teman. Mungkin setelah dipotong, dicor di pinggir-pinggirnya dan di skop ini teman-teman, biar tutup rapat ya. Dikasih coran di sampingnya itu teman-teman, menggunakan mesin. Ya, beginilah prosesnya teman-teman. Nah, alatnya sangat canggih ya teman-teman, langsung dicor, langsung rapi. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Ini adalah proses pembuatan lembar triplek ya. Nah, kayu yang bulat yang sudah dipotong sekitar 1-2 meter itu digulung dengan mesin. Nah, sehingga menjadi triplek teman-teman, dan sangat tipis. Nah, beginilah prosesnya teman-teman menggunakan alat. Setidaknya sedikit kita mengetahui cara-cara proses. Semoga bermanfaat teman-teman. Mari kita perhatikan video ini teman-teman. Ini cara buat sikat yang ketika teman-teman masih ingat, teman dulu kita masih pakai sikat manual ya. Nah, mungkin yang pada zamannya sekolah pasti ada kreasi disuruh pembuatan seperti ini.
Nah, beginilah prosesnya teman-teman, kalau masih mengingat. Dan mungkin masing-masing tempat berbeda prosesnya teman-teman. Nah, dipotong rapi ya teman-teman, dimasukkan. Halo teman-teman, kita lihat video ini teman-teman. Ini ikan warna merah nih teman-teman, cantik betul ikannya. Nah, panjang ini teman-teman siripnya. Ini kecil atau besar nih teman-teman? Kalau dilihat dari video ini kecil sepertinya teman-teman, tapi dibilang harta karun nih teman-teman. Untuk pecinta ikan ini pasti tahu nih teman-teman, ikan apa ini. Kita lihat video ini. Ini ada mesin pemotong ya teman-teman. Nah, ini sepertinya bergerak pelan ini, tapi ketika dimasukkan benda itu potongan rapi dan sangat cepat. Sebentar lagi lebaran, ada trik untuk buat kue. Coba perhatikan ini teman-teman. Nah, ini diukir ini berbagai macam bentuk untuk kue lebaran. Ini banyak nih jenis model adonan ini teman-teman. Nah, ini menggunakan sisirnya yang higienis ya teman-teman, yang belum terpakai. Jangan yang pas selesai sikat rambut. Kita lihat video ini teman-teman. Revolusi baru dalam dunia es krim. Nah, ini bikin ngiler ini teman-teman. Sedap betul ini proses pembuatan es krim nih teman-teman. Nah, diberi coklat ini pakai alat. Yang suka mancing, yang hobi mancing, kita lihat video ini teman-teman. Strike gacor, dapat lele jumbo. Betul ini lele teman-teman, besar betul ini. Airnya keruh ini teman-teman. Lihat ini lelenya, wah besar ini. Coba berapa kilo nih teman-teman? Di dalam dunia industri banyak jenis alat yang kita lihat. Nah, ini ada, ternyata begini cara mesin mencetak berbagai cetakan. Ada yang berbentuk bunga teman-teman, love. Ini cetakan sepertinya untuk adonan ya teman-teman. Nah, beginilah proses pencetakannya teman-teman. Semoga bermanfaat. Mari kita lihat video ini teman-teman. Ini ada proses pembuatan martil ya teman-teman, atau palu. Nah, ini memakai alat press dari atas nih teman-teman. Nah, ini pantasan nih kuat nih teman-teman. Dimasukkan teman-teman, kasih kayu lagi di atasnya teman-teman, terus paku ya. Kita lihat video ini teman-teman. Di sini ada pengacian lantai sebagai pengganti keramik. Nah, ini butuh berapa cat ini teman-teman. Nah, ada yang bilang katanya ini licin ya teman-teman. Tapi cantik nih teman-teman. Kalau kita lihat video ini teman-teman. Nah, di sini ada proses pembuatan jajanan olahan dari jagung nih teman-teman. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Sepertinya enak ini. Kita lihat video ini teman-teman. Nah, ini adalah proses pengamplasan kayu di pabrik teman-teman. Ini pakai sarung tangan ya. Nah, ini kalau licin nih teman-teman, tangan langsung terseret nih sama amplas ini teman-teman.
beginilah prosesnya teman-teman, pengamplasan kayu. Kita lihat video ini teman-teman, pasang pagar kawat ternyata mudah banget. Nah ini buat yang udah profesional nih teman-teman, yang sudah terbiasa mungkin sangat mudah. Proses pembuatan rantai kapal. Nah begini nih teman-teman proses pembuatannya. Ini dipanasin dulu ini teman, biar lunak besinya. Itu lihat itu merah itu teman-teman. Beginilah proses pembuatan rantai kan teman-teman. Potong cincau jadi mudah pakai alat ini. Ya simpel ya teman-teman. Ini kalau pakai manual ini lama, ini kalau pakai pisau nih teman-teman. Tinggal ditekan aja dari atas nih teman-teman. Nah jadi rata dia. Ini betul sangat simpel. Mobil hitam nekat nyalip di antara dua truk besar nih teman-teman, hingga nyangkut di mobil kontainer. Nah ini mobil hitam ini memaksa ini teman-teman, tapi kontainer ini tidak mau ngalah juga nih teman-teman. Kita tidak tahu video sebelumnya nih teman-teman, siapa yang salah. Nah akhirnya kontainer ini melaju kencang ini, dan mobil hitam ini diapit ya teman-teman dari antara dua truk besar ini. Nah untuk teman-teman yang ada di jalan, selalu berhati-hati, kesabaran sangat diuji ya. Niat mau mancing malah menemukan sarang udang lobster. Wah banyak betul ini udangnya teman-teman. Ini air pasang surut nih teman-teman, pas lagi surut. Besar betul. Wah rezeki besar ini teman-teman. Harus pakai sarung tangan ya teman-teman, biar aman dari gigitan. Wah panen ini teman-teman. Nah beginilah teman-teman kondisi udang lobsternya jika di bawah karang ini. Nah air ini udah surut semua ini teman-teman, sehingga gampang mengambilnya. Wah, banyak nih teman-teman. Ada lagi nih teman-teman, kepiting. Niatnya cuma gaya, nggak taunya dapat sekeluarga. Apa yang dapat sekeluarga ini teman-teman? Wah banyak ini. Rezeki nih teman-teman. Iseng ya iseng, langsung dapat banyak nih teman-teman. Rezeki betul ini. Kita lihat video ini teman-teman. Nah ini ada tanjakan dan tikungan ya teman-teman. Di depannya ada truk ini membawa penumpang di atas ini. Sepertinya ini mau pindahan atau bawa barang banyak ini teman-teman. Nah ini truk ini tidak sanggup menanjak, alhasil masuk ke jurang nih teman-teman. Dan pengendara yang merekam ini dia jaga jarak sehingga dia aman teman-teman. Selalu berhati-hati, jika kita tidak sanggup jangan dipaksakan. Semoga selamat semuanya. Sopir cerdas, hemat bahan bakar, dan sampainya juga sama. Nah ini betul ini teman-teman, langsung digandeng dua ini teman-teman sekali nyampai. Wah boleh dicoba nih teman-teman, tidak rugi waktu dan bensin nih teman-teman, bahan bakar. Ini masih bisa nih teman muatannya ini. Betul. Nah ini di laut nih teman-teman, pantai ya. Wah ombak besar ini.
untung ada penyelamatan ya teman-teman. Ketika 1 detik bisa menyelamatkan hidupmu. Wah, besar betul ombak ini teman-teman. Kita lihat ekspresi anjing ini ketika berhadapan dengan harimau. Nah, ini ada pembatas nih teman-teman, pembatas kaca ya. Begitu santuy. Mobil truk ini tertancap sama bambu nih teman-teman, banyak bambunya nih. Bagaimana ceritanya nih teman-teman? Semoga supir selamat ya teman-teman. Tertancap banyak ini teman-teman. Ini kejadian bukan di Indonesia nih. Selalu berhati-hati. Ini ada anjing bulldog ini ya teman-teman, sama kucing. Nah, kucing apa ini teman-teman? Nah, kucing ini jago ini. Nerekam dia teman-teman. Kita lihat video ini teman-teman. Selalu hati-hati. Berdoa dulu kalau mau naik apa saja ya guys. Kalau kamu di posisi mobil, gas atau minggir. Ini ada mobil truk besar di 2 ya teman-teman. Ada mobil keluarga ini. Nah, ini memang posisinya serba salah nih teman-teman. Terimpit nih teman-teman. Nah, kita lihat video ini teman-teman. Nah, ini ada mobil merah nih teman-teman. Mobil merah ini mencoba menyalip, hanya saja tidak selesai penyalipannya sehingga terhalang sama mobil truk hijau ini teman-teman. Nah, ini sampai macet panjang ini di depannya. Ini mobil merah ini harus mundur nih teman-teman. Nah, saya sih suka dengan sopir truknya. Gimana dengan Anda? Jangan kasih bang. Ini mobil putih mencoba menyalip, tapi tidak putus nih teman-teman, sehingga dihadang sama mobil truk. Nah, ini pasti ada yang komen toleransi. Menurut teman-teman bagaimana? Kasih kendor atau kasih? Baru tahu rasa dia, siapa suruh nyelip sembarangan. Wah, nggak bahaya tah? Wow, ngeri sekali. Sudah tahu ada truk panjang tikungan malah nekat menyalip. Nah, ini minibus ini mencoba menyalip di tikungan teman-teman, tikungan tanjakan, dan berlawanan itu turunan teman-teman. Ini langsung dihadang sama truk. Nah, kalau daerah blind spot nih, langkah baiknya jangan mendahului dulu ya teman-teman. Lihat posisi aman dulu, selalu berhati-hati di jalan. Aslinya kalau nggak diganggu, dia nggak bakal mengganggunya, ya benar teman-teman. Kita lihat ini seekor gajah mengejar seorang ya. Kalau kita teliti videonya, seorang ini melempar sesuatu di bokong dari pantat gajah. Nah, sehingga gajah ini marah dan mengejarnya. Oke, selalu berhati-hati teman-teman. Perhatikan truk hijau dan truk putih, kemungkinan mengantuk salah satu dari mereka. Ini ada mobil putih ya teman-teman, mobil putih kecil ini. Truk hijau ini menghindari mobil putih kecil ini. Nah, di depannya berlawanan arah itu ada truk putih yang sangat besar, sehingga truk putih ini menabrak truk hijau yang hendak menghindari mobil putih yang kecil ini teman-teman. Selalu berhati-hati ya teman-teman. Mobil truk panjang banting setir mobil box menabrak.
karena ada bus depan berhenti mendadak truk panjang langsung. Ini truk kontainer nih. Nah ini bus ini berhenti di pinggir jalan nih teman-teman, sehingga jalan menjadi sempit, sehingga truk kontainer ini ingin mendahului. Rupanya ada mobil box putih. Ini rekaman CCTV nih teman-teman. Ini ada seorang pria ya, di tengah-tengah terjadinya tabrakan ini. Untuk teman-teman selalu berhati-hati dimanapun resiko jalan sempit yang lewat bus sama truk besar. Ya bener nih teman-teman, yang gebrak-gebrak pintu langsung kalah mental. Biasa aja kali bang. Nah ini jalan sempit ini teman-teman, seharusnya kedua belah pihak saling mengalah. Ini terlihat ini saling serempet nih teman-teman. Nah sehingga pengendara lain mengantri nih dengan kejadian ini. Semoga dapat jalan tengahnya ya teman-teman. Sombong juga, hasilnya bikin jelek, trauma kena. Ini yang viral nih teman-teman, potong rambut pakai pisau ini. Kita lihat nih hasilnya teman-teman, apakah dia akan pergi ke salon ini lagi atau mengakhirinya. Nah, kita perhatikan rambutnya teman-teman, dan hasilnya apa yang terjadi teman-teman? Kita lihat nih video ini teman-teman. Ini ada burung ini, burung kecil. Ini sangat, wah, ayam pun langsung tumbang nih teman-teman. Ini burung kalau tidak di zoom nih dan tidak di replay, kita tidak tahu nih, seperti secepat kilat nih teman-teman. Langsung saja ini. Nah ini, nah kita kalau kita lihat zoomnya, dari replaynya, burung elang pun langsung tumbang nih teman-teman, jatuh langsung. Ada yang tahu ini burung apa nih teman-teman? Sangat cepat nih teman-teman kalau dilihat. Nah burung sebesar ini pun mau aja. Ayam ini langsung tidak berkutik dibikinnya teman-teman, seperti pesawat tempur nih teman-teman, langsung tidak berdaya musuhnya dibikinnya teman-teman. Burung apa ini teman-teman? Para pedagang wajib tahu ini tips supaya meja makan terhindar dari lalat nih teman-teman. Caranya cukup siapkan gelas bersih, setelah itu isi dengan air secukupnya saja, kemudian masukkan 1 sendok garam dan tambahkan setetes minyak kayu putih. Kunci utamanya ada pada daun ini guys. Lalu masukkan ke dalam gelas. Cara kerjanya cukup diletakkan di meja makan dagangan kalian. Dengan begini maka lalat-lalat akan kabur selamanya. Nah boleh dicoba nih teman-teman, simple ya. Ini daun pepaya, ambil gelas nih teman-teman, bersihkan, setelah itu kasih air secukupnya saja, masukkan 1 sendok garam halus, tambahkan tetes minyak kayu putih teman-teman. Nah ini dimasukkan daunnya, nah diletakkan di meja ini. Nah boleh dicoba ini teman-teman, cara alami ya mengusir lalat. Nah, cara ini akan bermanfaat sekali, trik menali yang kuat. Nah, kita perhatiin teman-teman, kemudian lipat salah satu bagian ujungnya dan gulung sampai 3 kali gulungan, kemudian lipat kembali sisa tali di ujungnya dan masukkan pada lipatan di awal. Terakhir tinggal rapikan, hasilnya dapat dilihat. Di kata simbol ini hasilnya sangat kuat. Selain itu ikatan ini juga tinggal tarik ujung lipatan tali pun bisa terlepas dengan mudah. Nah ini semoga bermanfaat ya teman-teman, trik menali yang kuat dan juga mudah untuk dilepas. Langkah pertama, kaitkan tali pada benda yang mau diikat, lipat salah satu bagian ujungnya dan gulung sampai 3 kali gulungan, kemudian lipat kembali sisa tali di ujungnya dan masukkan pada lipatan di awal. Terakhir tinggal rapikan, hasil ikatannya dapat dilihat. Di kata simbol ini hasilnya sangat kuat.
Selain itu ikat ini juga mudah untuk dilepas, tinggal tarik ujungnya lipatan tali, dan tali pun bisa terlepas dengan mudah. Semoga bermanfaat nih teman-teman. Jangan dibuang dulu. Ternyata tutup botol bekas bisa diubah jadi alat yang bermanfaat. Langkah pertama, lubangi terlebih dahulu bagian tutup botolnya seperti ini. Kemudian ambil spons pencuci piring, potong sesuai ukuran tutup botolnya. Selanjutnya gunakan karet balon, potong bagian bawahnya dan pasang pada tutup botol yang sudah diberi spons tadi. Isolasi bagian sisinya supaya hasilnya lebih kuat. Nah, hasilnya bisa pasangkan alat ini dan pada keran wastafel di rumah, bisa tersaring dan menjadi lebih bersih. Sebenarnya ada nih toko bangunan, ada juga nih teman-teman, cuman untuk supaya yang mau simple ya. Nah, lubangi terlebih dahulu bagian tutup botolnya, kemudian ambil spons cuci piring, dipotong nih teman-teman tutupnya. Gunakan karet balon, potong bagian tutupnya. Nah, sudah diberi spons tadi. Isolasi ya teman-teman. Nah, langsung bisa dipasang nih teman-teman. Nah, bisa tersaring jadi lebih bersih. Dikasih tahu Koki Resto rahasia masak ikan supaya cepat matang dan tidak lengket nih teman-teman. Nah, tentunya pertama siapkan wajan di atas kompor, nyalakan api dan masukkan minyak goreng secukupnya. Nah, kunci rahasianya ada di sini nih. Masukkan minyak panas, masukkan ikan ke dalamnya. Nah, ditutup nih teman-teman. Nah, langsung nih masak nih teman-teman. Cukup 2 kali, ikan goreng pun bisa matang dan juga tidak lengket di wajan nih teman-teman. Nah, boleh dicoba nih teman-teman. Masak ikan yang pingin cepat, ada rahasianya ini. Masukkan ikan, ditutup, minyak tidak meletup, sudah dibuka dan balikkan ikannya. Cukup 2 kali balikan, ikan bumbu goreng pun bisa matang. Ini resep seumur hidup, kenapa baru tahu? Ternyata begini caranya, cara menggoreng ikan anti lengket ya teman-teman. Langkah pertama pastinya siapkan minyak dalam wajan secukupnya, kemudian cukup sendok teh tepung terigu setelah minyak panas. Setelah itu barulah masuk ikan yang akan digoreng. Nah, biarkan sebentar agar matangnya bisa lebih cepat dan merata, tak perlu waktu lama. Setelah dibalik, ikan yang digoreng pun sudah matang nih teman-teman. Nah, bisa dilihat nih hasilnya, dan wajan pun tidak lengket. Ini cara menggoreng ikan anti lengket. Nah, ini cara menggoreng ikan anti lengket nih teman-teman. Langkah pertama, siapkan minyak dulu ya teman-teman. Kasih tepung terigu. Setelah minyaknya panas, nah, masukkan ikannya nih teman-teman, dan biarkan sebentar agar matangnya bisa merata. Nah, ini tidak perlu waktu lama nih teman-teman. Langsung diangkat dan wajan tidak lengket. Hampir saja der. Nah, ini ada pemotor ya di tikungan nih teman-teman. Sepertinya ini dari turunan ini masuk tikungan, atau dia mendahului motor yang sebelumnya, sehingga dia tidak terkontrol untuk tikungan nih teman-teman. Hampir saja menabrak pengendara di depannya. Untuk teman-teman yang menggunakan Matic, harap berhati-hati, apalagi di tikungan tajam dan penurunan ya teman-teman. Kenapa mesti begitu sih nenek? Makanya sih nggak usah ikut-ikutan. Nah, apa yang terjadi? Ya, perhatikan lagi teman-teman. Ini membakar mercun nih. Ya, yang ditoples itu apa itu? Mercunnya mana? Wah, lagi banyak orderan nih guys. Tangannya bersih ya guys, sudah dicuci tadi. Nah, ini ada video perkumpulan kucing
dimana kucing ini mengadu adonan nih teman-teman, membuat adonan untuk kue yang akan dihidangkan. Nah ini tangannya sudah dicuci ya guys. Nah ini sepertinya telaten sekali nih. Udah berpengalaman lama ini teman-teman. Cara mengaduknya pun aduh, mungkin teman-teman kali apa tadi itu yang lewat. Nah ini perhatikan nih teman-teman, ini kencang sekali nih teman-teman, diperhatikan nih teman-teman. Nah ini motor apa nih teman-teman, sepertinya ini 2 taknya teman-teman. Gue kira kayu, ternyata luka dalam. Ini perhatian nih teman-teman, ada kepiting. Nah kucing ini loncat, kucing ini mengejar kepiting, dan ternyata yang dipijatnya itu bukan kayu, tapi kadal nih teman-teman. Nah kadal pun kaget. Nah, kalau dilihat dari jauh ini memang seperti kayu nih teman-teman. Wah, cuma dengan kabel tis sangat membantu guys. Nah ini kabel besar ini teman-teman. Nah biar mudah nih teman-teman masukkan ke soketnya. Ini pipa besi nih teman, yang awalnya bulat bisa dibentuk nih teman-teman. Nah beginilah prosesnya nih teman-teman. Kita lihat video ini teman-teman. Nah ini membentuk ini teman-teman, sepertinya ini untuk sendok ini ya. Ini prosesnya dari kayu nih teman-teman. Nah, jadilah apa yang diinginkan nih teman-teman. Wah, ternyata begini proses pembuatan ring baja yang sering kita gunakan pada mur atau baut. Keren sekali guys. Wah, ternyata begini proses pembuatan ring baja. Banyak orang belum tahu cara ini, boleh dicoba di rumah. Nah ini cara pemasangannya teman-teman, ditekuk ya teman-teman. Nah ini digulung nih di tengahnya biar kuat nih teman-teman dan tidak lepas ini. Semoga bermanfaat. Trik terbaru, sambung kabel serabut anti copot. Nah ini teman-teman bisa dicoba nih. Biasanya nih kalau kita tertarik-tarik nih, kalau masangnya tidak benar nih bisa lepas nih teman-teman. Nah inilah cara proses pemasangan kabel serabut. Nah, ini langsung diisolasi ya teman-teman, biar lebih aman. Semoga bermanfaat. Bus mini tak mau kasih jalan buat truk, mau nyelip. Mobil bus mini senggol truk sehingga terguling. Nah ini teman-teman,
Bus mini ini sama truk ini sepertinya ada perdebatan nih sebelumnya nih. Nah, ini sengaja disenggol atau gimana nih teman-teman? Karena bus mini pun di sampingnya pun ada juga mobil teman-teman sama truk ini. Nah, dia di tengah-tengah nih bus mini nih. Nah, truknya ini sampai keluar jalur nih teman-teman. Kalau nggak ada CCTV, kalian nggak akan tahu kejadiannya. Nah, ini coba fokusin teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi nih teman-teman. Ini rekaman CCTV nih teman-teman, jalan raya. Nah, ini kita lihat nih, ini ada pemotor nih teman-teman. Di depan motor itu ada truk kontainer tidak bermuatan. Nah, kita lihat nih, ini motornya kemana nih teman-teman? Coba lihat lagi teman-teman. Kemana teman-teman? Baju hitam. Nah, coba fokus nih sama baju hitam yang di bawah nih teman-teman. Nah, ini apa yang dilakukannya ini teman-teman, sehingga temannya yang di atas ini terjatuh. Nah, dia maju ke depan dan melepas tangannya satu ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya tidak efisien ya teman-teman, ini tidak boleh dilakukan. Karena ini posisi tangganya ini tidak benar nih teman-teman. Nah, terjadilah hal yang tidak diinginkan teman-teman. Mobil pribadi gagal menyalip akibat mobil truk yang melintas itu. Mobil pribadi itu minta ganti rugi karena katanya mobil truk itu tidak mau ke pinggir memberi jalan padahal padanya terlebih dahulu. Nah, ini di depannya ada minibus nih teman-teman, terhalang ini kendaraannya. Nah, ini mobil hitam ini berarti di belakang ini, di belakang minibus ini truk ini teman-teman, truk hijau ini. Nah, mobil hitam ini menabrak truk. Karena memang kalau dilihat dari video ini teman-teman, tidak nampak ini mobil hitam ini, tiba-tiba dia menerobos dan mengenai truk hijau ini. Nah, sepertinya ini mobil hitam ini dia mendahului. Nah, ini ada tikungan ya teman-teman, sedikit ada tikungan ini. Nah, untuk teman-teman dimanapun berada selalu berhati-hati. Kalau nggak ada CCTV, kalian nggak akan tahu kejadiannya. Nah, ini coba fokusin teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi nih teman-teman. Ini rekaman CCTV nih teman-teman, jalan raya. Nah, ini kita lihat nih, ini ada pemotor nih teman-teman. Di depan motor itu ada truk kontainer tidak bermuatan. Nah, kita lihat nih, ini motornya kemana nih teman-teman? Coba lihat lagi teman-teman. Kemana teman-teman? Ini gimana konsepnya? Lihat nih teman-teman, sapi ini mengusap leher atau kepala kucing nih teman-teman. Nah, kucing anteng ini diam. Nah, sepertinya ini sudah akrab nih teman-teman, sejak kecil nih biasanya nih teman-teman ya. Tanpa ada perlawanan nih teman-teman. Mak, aku pulang nih. Ada makanan apa? Nah, ini kucingnya tidak seperti biasanya nih teman-teman, ukuran badannya. Kalau dilihat nih, kalau seperti boneka nih, kalau dia tidak bergerak nih teman-teman. Nah, ternyata kucing ini minta makanan nih, panggil tuannya nih teman-teman. Si Oyen ditabuk si Embul gara-gara salah milih. Embul aja yang milih pilihan. Aduh,
ternyata salah ini teman-teman pilihannya, dan kucing putih ini menepuk kepalanya yang kuning ini teman-teman. Nah, karena Oyen salah pilih nih, padahal kalau si Embul yang pilih udah benar tuh pilihannya. Nah, bisa gini ya teman-teman, jangan Oyen aja yang milih, pilihan Oyen pasti benar. Nah ya, kucing Oyen salah pilih nih teman-teman. Gue lapar banget, jadi pingin makan bebek panggang. Nah, bebek bingung nih teman-teman, gue baru ingat nih, wah bebek yang pergi. Loh, nah, pura-pura dipotong nih teman-teman. Nah, bebek panggang sudah jadi dan dikasih ke kucingnya. Tapi yang herannya kucingnya nggak mau nih teman-teman. Apakah dia tahu bahwasannya temannya sudah digoreng nih teman-teman? Nah, sampai dia ketakutan ini. Nah, temannya datang nih, dibalikkan. Langsung deh dia kejar bebek panggang tadi nih teman-teman. Enak katanya. Bisa gitu ya teman-teman. Nah, bebek ini dia pura-pura seolah-olah dia lagi dipanggang nih teman-teman, dan disembunyikan. Nah, ketika bebek panggangnya jadi, kucing ini tidak mau makan. Tapi ketika bebeknya dijumpai, dia ketemu sama temannya bebek ini, sama ayam ini, sama kucing ini, akhirnya dia baru mau makan bebek panggang ini teman-teman. Bus Mini tak mau kasih jalan buat truk, mau nyelip. Mobil bus mini senggol truk sehingga terguling. Nah ini teman-teman, bus mini ini sama truk ini sepertinya ada perdebatan nih sebelumnya nih. Nah ini sengaja disenggol atau gimana nih teman-teman? Karena bus mini pun di sampingnya pun ada juga mobil teman-teman sama truk ini. Nah dia di tengah-tengah nih bus mini nih. Nah, truknya ini sampai keluar jalur nih teman-teman. Baju hitam, nah coba fokus nih sama baju hitam yang di bawah nih teman-teman. Nah apa yang dilakukannya nih teman-teman, sehingga temennya yang di atas ini terjatuh. Nah dia maju ke depan dan melepas tangannya satu ini teman-teman. Nah ini sebenarnya tidak efisien nih teman-teman, ini tidak boleh dilakukan karena ini posisi tangganya nih tidak benar nih teman-teman. Nah, terjadilah hal yang tidak diinginkan teman-teman. Mobil pribadi gagal menyalip akibat mobil truk yang melintas itu. Mobil pribadi itu minta ganti rugi karena katanya mobil truk itu tidak mau ke pinggir memberi jalan, padahal padanya terlebih dahulu. Nah ini di depannya ada minibus nih teman-teman, terhalang ini kendaraannya. Nah ini mobil hitam ini, berarti di belakang ini, di belakang minibus ini truk ini teman-teman, truk hijau ini. Mobil hitam ini menabrak truk. Karena memang kalau dilihat dari video nih teman-teman, tidak nampak ini mobil hitam ini, tiba-tiba dia menerobos dan mengenai truk hijau ini. Nah sepertinya ini mobil hitam ini dia mendahului. Nah ini ada tikungan ya teman-teman, sedikit ada tikungan ini. Teman-teman dimanapun berada selalu berhati-hati.
Ada beberapa video kucing dengan ular nih teman-teman. Nah, lihat aksi dari kucing ini ketika berhadapan dengan ular. Nah, mereka menganggap ini musuh dah, dan seperti mainan dianggapnya nih teman-teman. Nah, kita lihat kucing ini. Kucing ini menokok kepala ular ini teman-teman. Nah, ular ini tetap hampir saja nih teman-teman. Nah, kucing ini menokok kepalanya lagi teman-teman, kepala ular. Nah, ini ular kobra ini teman-teman. Ular kobra mencoba itu memakan anak kucing ini teman-teman. Nah, ini induknya segera mengusir kucing ini, mengusir kobra ini. Nah, kobra ini kabur nih teman-teman. Ternyata tidak ada takutnya ya teman-teman kucing ini, dan ini sangat bagus nih teman-teman ketika ada ular yang mendekati. Dan jika memelihara kucing, sigap ini teman-teman, kucing ini memberitahu bahwasannya ada ular yang ingin masuk ke rumah. Kucing ini mengusir. Memang kecepatan tangan dari kucing ini sangat cepat nih teman-teman. Kalau dilihat aksi kucing ini terhadap ular, ketika ular ingin mematok, tangan kucing ini sangat cepat untuk menghindar nih teman-teman. Ketika Super L300 jadi driver HD, barbar sekali. Nah, ini di pertambangan nih teman-teman. Ini banyak ini debu ini teman-teman. Nah, sehingga pengendara berlawanan menunggu debunya hilang. Ini apa yang dibawa nih teman-teman? Ini kondisi di pertambangan nih teman-teman. Kita lihat video ini teman-teman. Ini ada burung elang nih seperti teman-teman dengan ayam kampung. Nah, burung elang ini mencoba untuk memangsa ayam kampung ini teman-teman. Nah, ini apa yang terjadi nih teman-teman? Kita lihat ini teman-teman, burung elang ini. Nah, ini ayam jagonya terbang loncat tinggi, kakinya mulai menghadang burung elang nih teman-teman. Nah, burung elang ini sayapnya dikepakkan dengan besar ya teman-teman. Ini burung elangnya masih sedang nih teman-teman, tidak besar. Seukuran nih teman-teman, sama dengan ayam kampung ini, ayam jago ini. Sampai bisa videonya dapat nih teman-teman, dengan jarak dekat burung elang dengan ayam jago. Burung elang ini sengaja mengepakkan sayapnya lebar-lebar nih teman-teman, biar musuhnya takut dan merasa besar ini burung elangnya. Nah, lihat cara bertarung burung elang dengan ayam ini teman-teman. Nonton sampai habis, seru banget, sampai sakit perut kelakuan. Pertandingannya seru sekali guys. Nah, ini burung lovebird nih teman-teman, antara tim kuning dengan tim hijau nih teman-teman. Ini sepertinya permain voli ya teman-teman, tapi menggunakan
motornya. Bisa ya teman-teman, bisa sepintar ini, dilatih ini teman-teman. Ini sangat bagus nih, bisa melatih burung lobster. Jalanku dan jalanmu memang berbeda, ada yang lurus, ada yang belok, ada yang nanjak, ada yang turun. Nah kita lihat nih, si bapak main nekat aja. Nah ini moge nih teman-teman, ya jatuh nih teman-teman, tidak seimbang ini teman-teman. Nah moge ini mencoba menyeberangi jembatan kecil ya teman-teman. Ini saja jembatannya, di jembatannya bergoyang nih teman-teman. Nah ini motornya di atas nih teman-teman. Nah pengemudinya jatuh ke bawah nih, hati-hati pak. Nah ini jika kita tidak yakin nih teman-teman, apalagi tidak menjaga keseimbangan nih, jangan mencoba untuk melewati ya. Nah jadinya kecebur ke kaki kudanya refleks. Dilihat sudah di jalan raya seperti ini, kita berkendara mending lebih dulu. Kasihan sudah berkeliaran di jalan raya. Pandai si Abu, pura-pura nguap lagi. Lihat nih, ekspresi abu-abu nih. Datang ke sini kaget nih teman-teman, lihatinnya aja. Nguap lagi. Bukan aku, ini aja si Oye. Di mana ya? Di mana? Oke, makasih. Lego di mana ya? Oh, di sana. Oke, makasih. Tapi ini jawab nih coba. Detik-detik ban truk meledak, dahsyat. Ini apa yang terjadi nih teman-teman? Ini truk melintas di bawah kayu ini teman-teman. Kayu atau bambu atau debu ini teman-teman. Ini di belakang truk ini ada motor nih teman-teman. Ini ada orang yang lewat pakai baju biru belakang motor ini. Nah untuk pengendara yang di belakang, langkah baiknya kita jaga jarak karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kendaraan kita. Nah ini pasti kaget ini pemotor ini teman-teman, karena ban meledak ini cukup dahsyat nih teman-teman kalau yang pernah merasakannya. Detik-detik truk muatan kayu mengalami remblong saat lampu merah, sampai mobil dan motor diseruduk nih teman-teman. Nah ini truk warna kuning ini teman-teman, ini di lampu merah. Nah pengendara lain berhenti semua nih teman-teman. Nah tiba-tiba di belakang semua terkaget nih, ada yang menabrak ini teman-teman. Nah ini bermuatannya banyak ini teman-teman. Apakah kelebihan muatan atau memang remblong nih teman-teman? Padahal kita sudah berhati-hati ya teman-teman. Nah, yang namanya musibah kita tidak ada yang tahu. Nah untuk yang kendaraan bermuatan, langkah baiknya dipertimbangkan itu muatannya teman-teman. Karena kalau melebihi dari kapasitasnya
kendaraan ini tidak stabil. Ini semoga selamat nih semua teman-teman. Detik-detik minibus diserempet truk. Ini ada minibus mobil merah nih teman-teman sama truk kuning. Ini memang truk kuning ini mendahului, hanya saja di depannya ada kendaraan yang lebih besar sehingga truk ini menabrak mobil minibus warna merah ini teman-teman. Nah ini yang pastinya truk kuning ini salah ya teman-teman, karena tidak mempertimbangkan sehingga dia menepi dan menabrak mobil merah ini teman-teman. Dan mobil merah pun masih bisa ada jarak space sedikit ini ke pinggir jalan. Nah dan dia pun sudah pinggir nih teman-teman. Hanya saja truk ini tidak dapat memacu lebih kencang nih kendaraan, sehingga dia menabrak minibus warna merah itu teman-teman. Nah walaupun kita sudah berhati-hati teman-teman, yang namanya musibah kita tidak ada yang tahu. Aksi berani sopir pickup hadang bus yang lawan arah. Nah ini kondisinya di lampu merah nih teman-teman. Nah ini ada dua truk di belakangnya nih teman-teman, warna hijau sama warna kuning nih teman-teman. Nah sepertinya ini ingin mendahului ini, hanya saja ketemu dengan mobil pickup ini warna hitam. Nah pickup ini tidak mau minggir. Nah sebenarnya pickup ini sudah betul nih teman-teman posisi jalannya. Nah mungkin buat teman-teman yang akan berkomentar toleransi dan sebagainya, komen di bawah siapa yang benar dan siapa yang salah nih teman-teman. Nah ini bus kuning ini menepi pinggir dan samperin mobil pickup ini teman-teman. Nah apa yang terjadi nih teman-teman? Nah sepertinya bus ini tidak mau kalah ini teman-teman. Nah di bangku sebelah kiri ini turun, keneknya seperti ini teman-teman, dan membuka pintu mobil pickup ini. Driver mobil tronton ini sudah habis kesabaran karena ulah mobil hitam yang selalu menghadang. Nah ini kita lihat nih teman-teman, mobil hitam ini menghadang mobil tronton ini warna. Nah lihat, mobil tronton ini mau maju nih teman-teman, tapi selalu dihadang nih sama mobil hitam. Nah yang lain sudah banyak melihat nih, mobil tronton ini sudah habis kesabaran sehingga dia menabrak nih teman-teman karena jalannya terhalang. Nah, ini ada simpang nih teman-teman. Nah itu ada mobil box besar itu warna merah. Sepertinya box merah ini, mobil box merah
Kirain buayanya lagi haus, ternyata dari dua sudut pandang yang kita lihat, yang pertama buaya ini lagi dihap, yang kedua buaya ini lagi ngebantuin atau nemuin temannya yang sudah nggak ada. Dari situ kita cuman bisa melihat dan menghakimi tanpa tahu alasannya. Ini ada buaya ya teman-teman, ini sangat besar ya teman-teman, di sungai. Terlihat jelas pemotor itu mulai duluan pecahkan kaca spion mobil, hingga sopir mobil mengamuk dan senggol langsung pemotor hingga terjatuh. Nah ini memang dari belakang nih, kalau dilihat dari video nih teman-teman, pemotor ini memecahkan kaca spionnya ini teman-teman. Nah langsung saja nih emosi mobil ini sudah tidak terkendali lagi. Nah, ini kita tidak tahu video sebelumnya teman-teman apa yang terjadi.